Oke. Jadi ini tugas soal tugas antruk matrika. Kan ada batang member gambarnya kayak gini. Terus diketahui tuh K-nya itu 4 EI per L. Satuannya KNM karat. Jadi di situ dia radian, jadi dia momen. Nah, A-nya itu 300 I per L kuadrat. Tumpuan satunya itu roll, tumpuan 3 jepit. Sama aja kayak konsep yang sebelum TS. Pertama kita nyari sistem kekakuan member. Sistem kekakuan member itu kita nomorin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu member pertama. Member kedua juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus habis itu kita bikin tabel. Kita bikin tabel member pertama, member kedua, join J sama K. J itu dari kiri, K itu di kanan. Area, length, EI, CX sama CY. Nah, rumusnya itu, kalau yang L itu, oh ya, sebelum itu kita uh, ngerjain dulu yang ini, yang titik koordinatnya. Kita lihat di sini, di nomor 1, ini kan 1. Ini 1, ini 2 ibaratnya. Tumpuan 1, ini kan tumpuan 1, di sini tumpuan 1, ini tumpuan 2, tumpuan 3. Berarti di member 1 itu ada tumpuan 1 sama tumpuan 2. Di member 2 itu ada tumpuan 2 sama di tumpuan 3. Nah, kita bikin titik koordinat. Bikin titik koordinat, tarik garis, di sini, di sini. Kita tarik garis, kita lihat titik 1. Titik 1 itu ada di mana? Titik 1 itu X-nya 0, Y-nya 1,2. 1,2 dapat dari mana? Panjangnya nih 0,6 ditambah 0,6. Kan dari panjang titik 1 ke titik koordinat 0 sini itu 1,2. Jadi titik koordinat tumpuan 1 itu 0,1,2 L. Nah, yang titik 2, ini berarti titik koordinatnya itu X-nya itu 0,8 L, Y-nya itu 0,6. Nah, ini yang titik tumpuan 3, X-nya itu 0, Y-nya juga 0. Terus, habis itu baru kita masukin ke tabel yang tadi. Mut, mau nanya dong. Oh, Yang tumbuhan 3 tadi gimana, Mut? tumpuan 3 itu, eh, tumpuan 3 itu 0 sama 0. Kenapa 0 sama 0? Ini kan tumpuan 3 ada di sini. Sedangkan titik koordinat kita itu kan dari ini sumbu KY, ini sumbu X. Nah, ini kan 0,0 di titik 3. Jadi, titik 3 itu titik koordinat itu 0,0 kayak gitu. Oh, oke, oke, oke. Nah, itu kita lihat, kita masukin sini. Member 1. Berarti J itu kan yang ujung yang paling kiri. Tumpuan 1, 0,1,2 L. Yang K-nya itu yang sebelah kanan. Tadi yang tumpuan 2, 0,8 L. X-nya sama 0,6 L. Itu untuk Y-nya. Terus yang tumpuan, yang member kedua itu kita juga baca dari penyembuhan. Dari kiri ke kanan. Nah, kita lihat tumpuan 3 dulu kan berarti. Tumpuan 3 itu yang J-nya. Tumpuan 2 itu yang K-nya. Nah, kita lihat yang tumpuan J-nya. J itu kan yang tumpuan 3. Berarti 0,0. Yang K-nya itu tadi sama ya kayak tumpuan 2. 0,8 L, 0,6 L. Terus untuk areanya kita tinggal lihat di keterangan soal. Kalau member pertama areanya 2A. Nah, yang member kedua itu areanya A doang. Terus habis itu kita lihat yang panjangnya. Nah, untuk panjangnya sendiri, ini sebenarnya ada rumus. Kan kalau ada sisi miring, kalau bentukannya sisi miring kayak tadi, kita harus cari sisi miringnya itu berapa. Tinggal, uh, ini kan jadinya XK, ini XK.
Ini XJ. Ini YJ. Ini YJ. Lu ada mus nggak? Mau dong. Susah deh. Apa itu? Ini XJ. Ini scan. Iya scan. Scan. Emang kayak gitu? Ini XK. Ini koma YK. Mana macam mus tuh? Ini udah. Oh, udah. Nah, terus jadi rumus buat L-nya sendiri itu sama dengan akar X K kurang XJ kuadrat ditambah YK kurang YJ kuadrat. Bisa kayak gini. Mam, baca. Nah, ini untuk rumus L-nya. Nah, buat EI-nya kita lihat di gambarnya aja. EI-nya yang member pertama 2EI, member kedua EI. Nah, masukin aja. Terus untuk yang rumus CXY-nya, rumus CXY itu buat CX itu sama dengan XK dikurang XJ dibagi L, bagi L, buat C-nya itu YK dikurang YJ dibagi L, dibagi L. Nah, terus tapi ada ketentuan. Kalau bidang yang horizontal, kalau bidangnya itu kalau bidangnya itu horizontal, bukan miring kayak di gambar itu, kayak misalnya bidangnya horizontal gini, itu udah ketetapan CX-nya itu sama dengan 1, Y-nya itu sama dengan 0. Gini. Ada sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Itu ketetapan maksudnya yang kayak gimana ya, Mut? Jadi emang udah pasti nilai CX-nya itu sama dengan 1, C-nya itu sama dengan 0. Kalau misalkan bidang gambar bidangnya itu lurus. Kalau ini kan sama-sama miring kan. Kalau miring itu kita harus nyari CX-nya. Pakai rumus yang ini CX. XK kurang XY dibagi L, C-nya YK dikurang YZ dibagi L. Cuman kalau misalkan nanti bidangnya itu gambarnya misalkan taruhlah lurus kayak gini, yang member pertama lurus, member keduanya miring. Nah, member pertama ini CX-nya itu udah pasti 1, C-nya itu 0. Nah, tinggal nyari CXY buat member kedua ini kayak gitu. Itu udah pasti. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya lagi? Aman ya? Lanjut. Nah, yang kedua itu sistem koordinat struktur. Jadi tinggal kita lihat free sama restraint-nya. Kita lihat kan di sini tumpuan pertama itu dia kan roll. Berarti kalau roll itu untuk yang translasinya tegak lurus, dia itu restrain. Dia itu nggak bisa kemana-mana, nggak bisa naik turun kan. Dia cuma bisa ke kanan ke kiri. Jadi untuk di tumpuan satu cuma satu yang translasi nomor 6 ini dia restrain. Nah, yang rotasi ini ya, dia free. Yang ini free. Free. Ini juga free. Nah, terus yang ini yang di tengah-tengah bentang ini, yang di titik ini, titik join pertemuan yang kedua itu pasti semuanya free. Nah, yang di tumpuan ketiga itu jepit. Kalau jepit berarti semuanya pasti. Berarti kalau jepit restrain semuanya. Nah,
Sampai sini paham kan ya? Terus untuk penomorannya itu free dulu, baru restrain. Dimulainya dari mana? Dari kiri dulu, berarti ke kanan. Nomorin 1, 2, 3, 4, 5, baru restrain 6, 7, 8, 9. Kayak gitu. Jadi sampai sini ada yang mau ditanyain? Mut, mau nanya lagi dong, Mut. Itu tadi Ya. yang 126-nya itu gimana tadi buat carinya? Nih, gini Bang. Ini kan dia kan sendi kan ya Bang. Kalau dia roll, dia kan roll kan ya Bang. Nah, kalau roll itu kan namanya roll, dia punya roda di sini, berarti dia bisa ke bagian atas sini, bisa ke bagian bawah sini kan ya Bang. Dia bisa bisa goyang nih ke sini. Oh, Shaden. Gua Mut Saden. Oh, sorry, sorry, sorry. Gue gak denger Shaden. Malu banget demi Allah. Gue lagi ngomong ke sorry Dan. Nah, Iya. jadi gini, kan apa tuh namanya, si ini kan tumpuan satu itu kan ya roll kan ya Dan. Dia punya roda nih, dia punya roda di sini. Nah, pas roda di sini, kalau dia punya roda berarti dia bisa ke atas, bisa ke bawah. Tapi buat ke kanan ke kiri itu dia nggak bisa, dia ketahan. Oh, paham, Makanya paham. makanya yang ke kanan ke kiri ini tuh restrain gitu. Nah, karena dia bisa ke apa atas bawah gini, kalau menurut gambarnya kayak gini ya, kita liatin pokoknya lihat bentukan gambarnya. Nah, di situ berarti dia cuman yang restrain itu yang bisa ke atas ke bawah doang, tapi dia kan bisa ke kanan kiri. Jadi nanti yang rotasi yang momennya itu juga free. Yang momennya juga free di sini. Tuh. Paham kan kenapa bisa ini restrain, yang ini free, ini free? Paham, Mut, paham. Nah, terus kalau misalkan taruhlah misalkan ada gambar rollnya kayak gini. Misalkan rollnya kayak gini ya, bentukannya. Dia nggak miring kayak gini. Ya berarti kalau kayak gini, yang dia nggak bisa ke kanan ke kiri. Dia nggak bisa ke kanan ke kiri. Dia bisa ke kanan ke kiri, tapi dia nggak bisa ke atas bawah. Berarti yang atas bawah itu yang restrain, yang ke kanan ke kiri salah. Beda. Nah, berarti dia yang ke kanan ke kiri dia free gitu. Kalau misal bentukannya kayak gini, jadi lihat soalnya gitu. Oke. Oke, oke. Nah, lanjut ya. Nah, terus yang ketiga itu kita ngitung matriks kesatuan member SMI. Nah, ini tuh udah ada rumusnya. Jadi ini udah ketetapan rumusnya nih, SMI. Kita tinggal lihat nih, EAI per LI. Berarti nanti A-nya itu berapa nanti? Misalkan member pertama A-nya itu 2A. 2A tadi A-nya itu berapa sih? A itu kan sama dengan 300. Nih, A itu sama dengan 300 I per L kuadrat. Berarti nanti 300 dikali 2. Jadi 600 I per L kuadrat. EI-nya juga tadi 2 EI. LI-nya itu sama dengan L. Lihat yang di tabel. Areanya 2A, L-nya L, EI-nya 2, 2 EI, kayak gitu. Nah, di situ tinggal kita masukin nih sesuai rumusnya. Nah, kita lihat masukin nih. Kan EAI per LI, berarti A-nya itu 2A, berarti 600 EI per L kuadrat dikali L. Jadi L pangkat 3, nanti EI per L pangkat 3-nya kita keluarin. Jadi 600. Terus ini 0, ini minus 600, ini 0, ini 0. Terus yang 12 EI per LI pangkat 3. 12 EI per LI pangkat 3 berarti 12 dikali, ini kan 2 EI. 2 EI, EI per LI-nya, LI-nya L, L pangkat 3. Berarti 12 kali 2, 24. EI per L, EI per L pangkat 3-nya dikeluarin. Jadi di sini kita masukin 24. Terus yang ini selanjutnya yang 6 EI per LI kuadrat. Apa ini? Nah, ini kalau kayak gini, jadi
6 dikali 2EI 2I per L kuadrat. Jadi 6 kali 6 kali 2 kan 12 EI. 12 EI per L kuadrat. Nah, karena kita mau mau keluarin L-nya L pangkat 3, berarti kita kaliin L kali L kali L. Berarti sisanya 12 L EI per L pangkat 3. Nah, ini dikeluarin. Jadi sisanya 12 L. Ini kebalikan dari yang ini sama rumusnya, ini tuh sama rumusnya. Ini sama rumusnya, cuman beda plus minusnya doang. Juga sama rumusnya, ini sama rumusnya. Nah, yang 4 sama 2 ini kan beda. Jadi, tapi sama, cuman beda itunya doang. 4 EI I per LI. Jadi, 4 dikali 2 EI per L. Jadi 4 kali 2 kan 8. Ininya masih L nih, tapi kita harus L pangkat 3. Berarti harus dikali L kuadrat. Jadi di sini 8-nya itu, berarti di sini awalnya L kuadrat. 8 L kuadrat. Ini 2 EI per LI-nya juga kan 2 dikali 2, 4 L kuadrat. Karena bawahnya LI doang. Harus LI pangkat 3. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada ya? Tinggal masukin. Hah? Ya? Nggak jadi. Yang A. Yang contohin yang A. Nggak jadi. Ini kan, ya udah gue contohin aja deh yang A. Ini kan A. I per LI. Berarti E dikali AI-nya berapa? Karena dia 2. AI itu kan 600. 600 I per L kuadrat. Ininya E-nya itu kan udah LI. Berarti tinggal kali L. Jadi kan 600 EI L pangkat 3. Tinggal dikeluarin. Jadi yang dimasukin ke dalam matriksnya cuma 600-nya doang. Itu Arya. Oke. Nah, terus yang member kedua caranya juga sama kayak yang tadi. Kita tinggal lihat member kedua kan hanya 300. Ya udah nanti dikalinya itu 300. EI-nya itu EI doang. Berarti dikalinya 1 aja. LI-nya itu L. Jadi dikali 1 kayak gitu. Sama aja. Terus yang keempat itu rotation transformation matrix RTI. Nah, ini juga ada rumusnya. CF, CY, min CY, CX, ini 000, ini 1, CF, CY, min CYI, CX. Pokoknya ini tuh udah ada rumusnya. Nah, tinggal kita plot-plotin aja, masukin tuh dari tabel. Nih, di tabel kita member pertama CX-nya 0,8, CY-nya minus 0,6. Ya udah, kita masukin di sini. CX-nya 0,8, C-nya minus 0,6. 0, 0, 0, 0. Iya, iya. Bilang nggak usah bawel. Ya, terus yang ini minus CYI. Minus CYI kan tadi CY-nya itu kan minus kan. Minus dikali minus itu kan positif. Berarti sisa 0,6. Nah, terus CX-nya 0,8. Tinggal masukin aja di sini. Tapi kalau misalkan dia membernya itu horizontal doang, kayak lurus doang, itu nggak perlu adanya rotasi ini, karena kan dia udah lurus nih membernya, jadi nggak perlu dirotasi apa-apa, jadi nggak usah dibikin CXCY, min CXCY gini, gitu, paham kan ya? Nah, selanjutnya itu yang step kelima itu matriks kekakuan member. Ini ada rumusnya SMSI sama dengan RTI rotasi dikali SMI dikali RTI. Nah, kita tinggal masukin aja nilai yang ini pakai kalkulator ya masukinnya. Tinggal ditransformasi RTI-nya masukin transformasi dikali SMI, SMI dari nilai yang ini step ketiga, terus dikali si RTI-nya lagi, kayak gitu. Dapat hasil SMSI-nya segini, SMS
SMS satunya segini, SMS 2-nya segini nih, udah dapat pakai kalkulator. Nah, terus kita masuk ke step ke-6, matriks kekakuan struktur atau SG. Di sini kita kerjain yang SFF-nya aja karena yang dipakai itu cuma SFF aja. Daripada buang-buang waktu buat kalau kita ngerjain ujian kan lama. Cari semuanya nggak perlu sebenarnya. Yang diperluin cukup SFF, free. Nah, tinggal kita lihat di sini SMSI. Jadi SJ itu adalah penjumlahan dari SMS ini. Jadi SJ itu SMS 1 ditambah SMS 2. Kita lihat satu-satu. Kita lihat satu-satu. Satu-satu di sini. Satu-satu di sini. Kita lihat di member pertama 11231,36, di member kedua nggak ada, berarti di join di matriks kekakuan struktur SJ itu satu itu 231,36. Terus kita lihat lagi 12 nggak ada lagi kan temenannya di member kedua, kita masukin di sini 9,6 L. Yang ketiga juga nggak ada. Ketiga nggak ada 276,48. Berarti di sini 276,48. Terus habis itu lihat lagi di sini 14. 14 itu kan 231,36. Nah, kita masukin 14 itu 231,36 minus kan. 15 9,6, ini juga 9,6. Nah, terus kita lihat yang yang kedua, ini kita lihat 21 9,6. Di member kedua nggak ada 21, ya udah kita masukin 9,6. Terus yang 22 8 L kuadrat, kita masukin 8 L kuadrat. Yang ketiga juga minus 7,2, kita masukin di sini 7,2. Yang keempat minus 9,6 L, kita masukin minus 9,6 L. Yang kelima juga 4L kuadrat, jadi kita masukin 4L kuadrat. Terus yang ketiga, buat yang ketiga ini, baru nih ada temennya nih di member yang kedua, 31276. Di member kedua nggak ada, yaudah kita masukin 276. Terus 32 minus 72, minus 7,2. Di member kedua nggak ada nih temennya, yaudah kita masukin minus 7,2. Terus kita lihat member pertama 33 itu kan di sini ada temennya nih, kita lihat di member pertama 392,64, di member kedua nilainya 196,32. Ya udah kita jumlahin aja, hasilnya itu 588,96. Terus lihat lagi yang 34, 138 ditambah ini kan di member pertama minus 276,48 ditambah 138,24, berarti minus 76,48 ditambah 138,24 hasilnya minus 138,24. Jadi selanjutnya pun caranya kayak gitu. Nah, kenapa di sini yang di 22 itu kita ditambahin 4L kuadrat? Karena kita lihat di sini. Di sini itu ada kekakuan. Di tumpuan pertama itu ada kekakuan. Kekakuannya di mana? Kita lihat nih di sini. Kekakuannya itu kan rotasi kan. Dia yang momen kan, kekakuannya sama-sama momen. Berarti kita lihat yang momen itu nomor berapa? Nomor 2. Berarti di 22 nanti ada penambahan kekakuan sebesar 4L kuadrat. Jadi kita masukin di sini 8L kuadrat ditambah 4L kuadrat. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Aman, teman.
L kuadratnya gimana, Mut? Bentar. Iya, kenapa Arya? L kuadrat kan 4L kuadrat. Kan Biasanya tadi kan nggak ada itu ya, L kuadrat. L ya. 4E. Kan kekakuannya 4EI per L. Nah, kita kan mau keluarin L pangkat 3, berarti dikali sama L kuadrat per L kuadrat dong. Jadi sisanya apa? Dimasukin 4L kuadrat dong. Kayak gini. Iya dong. Jadi 4L kuadrat. Kayak gitu. Oke, oke. Nah, terus yang step selanjutnya itu matriks beban. Nah, matriks beban kita gambar. Kita gambar membernya. Kayak itu. Dia ngeselin. Nah, ini kita gambar membernya dulu. Ya, miring lagi member gue. Masuk. Kita gambar membernya. Miring lagi. Atau terus di member pertama itu ada beban terbagi rata sebesar 3P per L. Kok nggak bisa miring? Bisa ya? Ini deh. Pokoknya ada beban terbagi rata sebesar, ini beban terbagi rata, beban terbagi rata sebesar 3P per L. Terus di sini ada beban terpusat sebesar 3P. Nah, di sini ada ini 3P, ini 3P per L. Nah, kalau udah dari sini, kita buat yang tegak lurus dan searah sama membernya dari si 3P. Karena 3P ini nggak se nggak tegak lurus dengan member gitu. Jadi kita buat nih, kita lihat. Kalau yang dekat sudut itu pakai cos. Kalau yang jauh dari sudut dia pakai sin. Kita bikin segitiganya di sini. Nih, segitiga tuh yang ini. Oke, ini sudutnya di sini. Karena gue misalin sudutnya di sini. Nah, ini 0,6, ini 0,8, sisi miringnya 1, berarti sin theta. Sin itu kan depan per miring. 0,8 per 1, 0,8. Cos itu sami, samping per miring. 0,6 dibagi 1, 0,6. Jadi, terus tinggal kali aja. Buat yang tegak lurus dengan bidang itu 3P sin theta karena dia jauh dari sudut dikali sin sama dengan 3P dikali 0,8 hasilnya 2,4P, terus 3 cos theta 3 dikali 0,6 1,8P. Sampai sini dia mau ditanyain, ngerti ya kenapa bisa 1,8, kenapa bisa 2,4. Nah, selanjutnya kita bikin reaksinya akibat beban terbagi rata. Rumusnya itu 1/2 kita lihat ininya itu yang akibat beban terbagi rata itu 1/2 QL kuadrat, berarti 1/2 Q-nya itu 1/2 QL doang. Ini kan si Q-nya itu 3P per L, 3P per L dikali L. Ini L-nya coret, 3 bagi 2, 1,5 P. Ini akibat beban terbagi rata. Nah, kanan kiri sama. Kenapa sama? Karena ya di tengah kalau beban terpusat beban terbagi rata emang reaksi akibat bebannya itu emang kanan kiri itu sama. Terus habis itu kita cari yang akibat beban terpusat. Pakai yang 2,4 karena yang tegak lurus setara dengan bidang. Jadi sama caranya. Eh, ini tuh caranya kalau yang akibat beban terpusat itu PA per L dan PB per L. Nah, karena dia beban terpusatnya di tengah-tengah bentang, berarti nilainya sama keduanya. Sama, ini kan
si bentang ini tuh panjangnya L, panjangnya 1 kan, berarti 0,5, berarti 2,4 dikali 0,5 dibagi 1, 1,2, kanan kirinya sama karena jarak A sama jarak B itu sama. Tinggal dijumlahin, jadi jumlahnya 2,7P, kanan kiri juga 2,7P. Terus akibat momen. Lanjut ya, ini abis itu kita cari momen ya. Kalau momen itu, ini ada. Ini kita mau cari momennya. Kita mau cari momennya, cari momennya, cari momennya. Caranya gimana? Nih, ada rumus M. Sini. Momen itu akibat beban terpusat itu PAB kuadrat per L kuadrat. Nah, momen yang ini, momen yang kedua ini akibat beban terbagi rata, rumusnya itu 1/12 I L kuadrat. Nggak masukin 1/12 kali 3P per L kali L kuadrat sama dengan 0,25 PL. Terus akibat beban terpusat PAB kuadrat jadi 2,4 kali 0,5 kali 0,5 per L kuadrat sama dengan 0,3 PL. Nah, hasilnya ini dijumlahin aja. Hasilnya 0,3 PL ditambah 0,25 PL sama dengan 0,55 PL. Yaudah kita masukin kanan kiri 0,55 PL karena kan jaraknya sama. Nah, terus di sini ada gaya horizontalnya nih. Gaya horizontalnya itu sebesar 0,9 P. Dari mana? Ini kan horizontal kita punya 1,8 P. Tinggal bagi 2 aja karena dia ada di tengah-tengah bintang. Tinggal bagi 2 aja. Nah, dapat deh 0,9 P, dapat deh 2,7 P. Nah, di sini kalau kita udah dapet nilai-nilai ini, kita buat tegak lurusnya. Kita buat tegak lurusnya. Caranya gimana? Caranya buat dapetin tegak lurusnya. Kita lihat ini. 2,7. Kita lihat 2,7 arahnya ke sini. Nah, kita tinggal lihat tegak lurusnya gimana sudutnya. Berarti tegak lurusnya itu ada di sini sama di sini tegak lurusnya. Nah, aku bikin sudutnya itu di sini. Satu di sini. Nah, sudut ini segitiganya tuh sama sama yang ini. Sama aja. Berarti nanti tinggal yang dekat sama sudut itu kan cos tadi. 2,7 dikali 0,6 hasilnya 1,62. Terus yang jauh dari sudut sin berarti 2,7 dikali 0,8 hasilnya 2,16. Nah, terus berlaku juga nih sama yang 0,9 ini. Yang gaya horizontal ini. Kita buat tegak lurus lagi secara dengan bidang. Iya tegak lurus terhadap bidangnya. Jadi kita buat nih. Nah, sudutnya tuh di sini. Nah, sudutnya di sini tuh segitiganya sama lagi sama yang tadi. Ternyata pasti lihat. Berarti nanti buat yang di sini 0,54P dapatnya dari 0,9 dikali 0,6. 0,72 dapat dari 0,9 kali 0,8. Nah, kalau udah kita lihat di sini, tinggal kita pindahin ke sini. Kita pindahin ke titik ini. Tapi kita jumlahin. 2,16 arahnya ke kanan. 0,72 arahnya ke kiri. Berarti saling mengurangi dong. Kalau kayak gitu. Jadi 2,16 dikurang 0,72 hasilnya 1,44P.
Terus yang atas sama yang bawah, yang ini kan 1,62, yang ini 0,54. 1,62 ditambah 0,54 itu hasilnya 2,16 P. Kayak gitu. Arahnya ke atas. Yang ini arahnya ke kanan. Kenapa? Karena besaran yang ke kanan ini daripada yang ke kiri. Kayak gitu kok. Terus habis itu tinggal kita pindahin aja ke join-joinnya. Ini kan arah momennya ke sini kan, berlawanan arah jarum jam. Berarti lawannya searah jarum jam. Ini gaya vertikalnya ke atas, berarti kalau ke join kebalikannya ke bawah. Ini gaya horizontalnya ke kanan, berarti di join akan jadi ke kiri. Masukin juga ke yang sini, di join yang sebelah kanannya. Nah, di join yang sebelah kanan itu kan di soal ada gambar ya. Di sini tuh ada gaya, ada tambahan gaya sebesar 3P di sini, di titik ini, di tumpuan 2, di join 2. Nah, di situ tinggal kita lihat. Berarti kan dia udah ada nih, udah ada 2P di sini. Udah ada 3P. Turun 3P. Nah, turun lagi. Lawan dari sini. Ini kan ke atas, berarti turun 2,6. Terus yang ini ke kanan berubah jadi ke kiri. 1,44-nya itu ke kiri nih. 44. Arahnya ke kiri. Ini momennya arah jarum jam, berarti isi lawannya lawanan arah jarum jam. Tinggal kita jumlahin di sini. Dijumlahin, tadi kan hasilnya itu 3 ditambah 2,6. Berarti yang gaya vertikal ini 2,16. Hasilnya 5,16 P. Momennya tetap sama kalau momennya. Momennya berlawanan arus jarum jam 0,55. 0,55. Terus yang ini arahnya ke kiri 1,44 P. Nah, kalau sampai sini ada yang mau ditanyain? Menurut yang naruh sudutnya itu gimana? Bebas apa gimana? Iya, naruh sudutnya tuh bebas sesuai kalian mau bikin segitiganya di mana nanti. Kan kalau kita lihat di soal bakal berbentuk segitiga jadinya. Kayak di sini kan nanti bisa bikin sudut segitiga ke sini, bisa bikin segitiga ke sini juga. Kan bebas segitiganya gimana. Ke sini juga sudutnya, sudut, sudut, sudut kayak gitu. Jadi bebas terserah kalian mau naruh sudutnya di mana aja. Yang penting bisa bikin segitiga buat nyari sudutnya kayak gitu intinya. Nah, lanjut ya. Nah, terus kita lihat AML-nya. AML itu ke member lihatnya. Jadi kita lihat di member pertama. Ini member pertama, gaya horizontalnya nggak bisa. Kalau setting dua file sama bisa nggak? Tapi lu share share Stop, share dulu ya. Iya kan kayak gitu. Terus gimana cara bukanya yang lain? Tuh.
Ini belum mulai. R. Udah lagi Ya. mulai, Beb. Di mute mut. Maaf ya, guys. Ulang ya. Oke. Jadi, kita buat AML itu, kita lihat member kita. Kita lihat di sini nomor pertama yang searah sama bidang itu sama kayak 0,9P ini. Tapi karena dia beda arah, berarti nomor pertama ini minus 0,9P. Karena dia ke kiri, yang ini ke kanan. Terus 2,7. 2,7 itu lihat nomor 2. Nomor 2 itu kan ke atas. Sama di sini dia nomor 2,7-nya itu ke atas. Sama-sama ke atas, positif 2,7P. Terus yang ketiga itu momen. Yang ketiga itu momen, kita lihat momennya. Kalau momennya itu berlawanan arah jarum jam, hasilnya itu positif. Kalau arah jarum jam itu negatif. Kita lihat dia kan berlawanan arah jarum jam 0,55 PL. Berarti dia positif 0,55 PL. Terus kita lihat nomor 4 juga. Kita lihat nomor 4 di sini. Karena dia beda arah, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Berarti dia jadinya minus 0,9P. Terus ini juga 2,7P-nya positif karena dia sama-sama ke atas. Ini momennya itu yang nomor 6 ini negatif karena dia searah jarum jam. Nah, AML2 nggak ada karena dia nggak ada bebannya sama sekali. Nggak ada beban terpusat, nggak ada beban terbagi rata. Pokoknya dia kosongan, jadi dia nol semua di member keduanya. Terus kita lihat AFC-nya. AF itu free. Nah, kalau AFC, kita lihat join-nya. Kita lihat join, kita udah gambar join di sini. AFC, berarti yang free. Free, kita lihat nomor 1. Nomor 1 itu arahnya ke bawah nih, di join sini. 2,16. Berarti dia negatif 2,16P. Terus nomor 2 itu yang momen. Momen itu ternyata di sini di join itu dia salah jarum jam, berarti dia negatif 0,55 PL. Kita lihat nomor 3. Nomor 3 itu di sini itu, ini nomor 3 tuh yang join yang sebelah kanan. Kita lihat, ternyata hasilnya tuh 1,44 ke kiri, sedangkan di sini kan ke kanan kan. Berarti dia negatif 1,44P. Terus kita lihat nomor 3, nomor 4-nya, nomor 4-nya itu arahnya dia ke bawah nih. 5,16-nya ke bawah. Ini ke atas nih nomor 4-nya. Berarti beda arah dong. Ke bawah apa? Negatif. Negatif 5,16P. Terus kita lihat momennya. Momennya ternyata perlawanan arah jarum jam nih. 0,55 PL ya. Berarti dia positif 0,55 PL.
kita lihat ARC-nya. Sebenarnya ARC ini nggak begitu pengaruh ya, karena kan kita nggak disuruh nyari reaksi perletakan. Cuman kalau disuruh cari reaksi perletakan ya kita cari ARC. ARC itu kita lihat aja yang restrain-nya. Yang restrain kan cuma satu nih, nomor 6 doang. Kan di member 2 nggak ada sama sekali. Ya udah, jadi kita lihat di sini 1,44. Karena arahnya ke kiri, tapi di koordinat struktur kita kanan, ya udah, jadinya dia negatif 1,44 T. Terus 0, 0, 0. Jadi ini tuh nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Terus ini nomor 6, 7, 8, 9. Oke, selanjutnya kita lihat deformasi join. Kita lihat rumusnya DF itu SFF inverse dikali AFC. Kita masukin aja SFF yang tadi nih di step 6. Kita masukin, terus kita inverse dikali AFC-nya. AFC-nya yang tadi kita dapetin 2,1 minus 2,16 P ini. Kita masukin di kalkulator, dapat deformasi joinnya itu sebesar, ya ini nilainya. Terus step ke-9 itu gaya-gaya dalam. Ini tuh ada rumusnya AMI sama dengan AMI ditambah SNI dikali RTI dikali DMI. Sebelumnya kita harus cari DMI. DMI itu kita lihat struktur sama koordinat struktur sama koordinat member kita. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan deformasi join. Kita lihat nih di sini. Member pertama itu nomor 1 itu nomor 6. Nomor 6 itu sama aja kayak nomor 1. Berarti kita lihat nih di deformasi join kita. Nomor 1 itu nomor 6 itu ada gak di sini? Gimana sih cara jelasinnya? Bingung gue. Oke, gini jelasnya. Jadi, ini kan kita lihat berdasarkan ketetapan member sama koordinat strukturnya. Tapi berdasarkan deformasi join. Jadi kita lihat nih, nomor pertama itu di sistem kakuan member, di member nomor pertama itu sama aja kayak nilai nomor 6 di struktur. Tapi kita lihat di deformasi join ternyata cuma sampai 5, 6-nya nggak ada. Berarti nomor 1 ini di yang pertama itu 0. Terus kita lihat lagi nomor 2. Nomor 2 yang ini ternyata sama kayak nomor 1 nih. Nomor 1. Jadi kita masukin nomor 1 di deformasi join berapa? Minus 0,43. Kita masukin minus 0,43. Terus lihat lagi yang ketiga. Yang ketiga itu ternyata sama kayak nomor 2. Berarti yang kedua di deformasi join berapa? 0,167. Berarti di sini 0,167. Terus yang keempat sama nih, sama yang nomor 3. 4 tuh sama kayak nomor 3 nih. Kita lihat. Berarti di nomor 3 deformasi join itu 0,147. Terus kita lihat lagi nomor 5. Nomor 5 itu sama kayak nomor 4. Kita lihat nilai deformasi join nomor 4. Ada minus 0,234. Terus kita lihat lagi nih yang nomor 6. Nomor 6 itu kita lihat sama nih, sama kayak nomor 5. Berarti nomor 6 ini 0,098. Ini buat yang DMI 1. DM1. Terus kalau yang buat DM2 gimana? Udah kita lihat aja di sini. Kan dari kiri ke kanan kan. 7. 7 ada gak? Ini nomor 1 itu sama kayak nomor 7. 7 nggak ada, 0. Nomor 2 sama kayak nomor 8. Nomor 8 ada gak di deformasi join? Nggak ada, 0. Terus nomor 3 sama kayak nomor 9. Ada gak di deformasi join? Nggak ada, berarti 0. Ini jadi 3 tuh 0. Terus nomor 3 di nomor
4 di sini sama kayak nomor 3, kita masukin 0,147 di sini. Nomor 5 sama kayak nomor 4, kita masukin minus 0,234. Nomor 6 sama kayak nomor 5, berarti kita masukin 0,098 kayak gitu buat nyari DMI. Nah, selanjutnya kalau udah nemu DMI-nya, kita tinggal masukin aja berdasarkan rumus AML1. AML1 kita dapetin dari step 7 dari matriks beban, ditambah nanti sama SMI. SMI itu dari step berapa nih? SMI dari step 3. Kita masukin SMI-nya. Dikali RT-nya. RT-nya itu di step 4. Dikali lagi sama DMI. Nah, kita masukin ke kalkulator aja, masuk dapat hasilnya segini. AMI 1, AMI 2 juga kita masukin. Nah, step yang terakhir pribadi. Pribadi ini tinggal kita masukin aja. Kita bikin member. Tinggal lihat di sini. Ini kita bikin member. Member pertama, member kedua kita buat. Kok nggak bisa sih? Yang pertama, member kedua kita buat di sini. Nah, terus kita tinggal masukin member pertama minus 0,9 negatif. Berarti ke kiri 0,9 negatif. Ini kita buat di sini. Terus 0,9 P di sini. Terus habis itu yang ini gaya vertikalnya yang tegak lurus sama bidang itu 0. Berarti nggak usah kita gambar. Terus momennya yang ketiga itu minus 0,663. Nah, karena dia negatif, berarti dia searah jarum jam. Yaudah kita gambar di sini. Searah jarum jam 0,662 PL. Terus juga di sini di nomor 4 minus 0,9 negatif. Berarti dia arahnya ke kiri negatif 0,9. Terus 5,4 positif. Berarti kita gambar ke atas positif 5,4. Terus momennya minus 2,038 PL. Berarti karena minus berarti dia kan searah jarum jam. Ya udah kita gambar minus 2,038 PL. Terus member kedua juga sama kayak gitu. Tinggal lihat. Hasilnya 6,84 positif, berarti ke kanan 6,84 P. Terus ke atas 3,893 P. Terus momennya juga negatif secara jarum jam 1,456 PL kayak gitu. Nih, kalau udah dapat, berarti sisa gambar diagram momennya. Jadi kita tinggal masukin aja nih di sini. Tinggal kita lihat diagram momennya. Nih, kita gambar diagram lintangnya dulu. Yang gampang dulu. Di diagram lintang, pertama itu, step pertama kita gambar bentangnya. Salah bentang. Ya, ini bentang member pertama, member kedua. Ini bentangnya yang biru. Nah, terus kita lihat, kalau lintang, kita lihat yang gaya vertikalnya. Yang pertama itu, di titik paling ujung itu kan 0. Nggak ada gaya vertikalnya. Jadi, dia nggak ada gaya vertikalnya kan, 0. Berarti kita mulai dari titik sini 0. Warna biru lagi ya. Ini 0 di sini. Titik ini. Terus kita lihat di sini 5,4. Di sebelah kanan itu kan ke atas. Berarti lawannya sebelah kiri ke bawah. Berarti kalau kiri bawah kanan atas itu dia artinya negatif. Artinya negatif dia ke bawah. Tinggal tarik garis yang tegak lurus dengan bidang dari sini, dari ujung bidang sini ke bawah sebesar 5,4. Habis itu ya udah kita tinggal satuin titik 0 tadi ke sini. Jadi yang pertama. Terus lihat member kedua. Member kedua itu kan kita lihat di sini kan arahnya sebelah kiri ke atas, sebelah kanan
lawannya ke bawah. Atas sama bawah positif. Positif berarti ke atas. Berarti kita tinggal gambar ke atas. Sebesar 3,89. Terus yang ini yang sebelah kanan ke bawah nih, sebelah kanan ke bawah. Berarti lawannya apa sebelah kirinya? Ke atas dong. Nah, kalau ke atas ke bawah berarti positif. Yaudah kita gambar ke atas lagi. Kita gambar ke atas, tinggal kita satuin. Jadi ini gambar bintangnya seperti ini. Itu. Terus habis itu gambar normalnya. Cara gambar normalnya juga sama aja. Kita tinggal lihat, dia kan si 0,9P ini kan menjauhi ini ya, menjauhi bidang dia tarik positif kita ke bawah, tapi kita sebelumnya itu gambar dulu gambar membernya itu kayak gini sama kayak gini membernya. Tinggal kita gambar sini 0,9 ke bawah bawah bawah. Nah, kita dapat nih dari yang sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanan dia itu menuju titik, berarti dia tekan itu negatif ke atas. Gambar negatif ke atas 0,9, negatif ke atas 0,9, negatif ke atas 0,9. Terus kita lihat ini member keduanya, yang sebelah sini itu negatif, kan dia menuju bidang kan 6,84. Ini kita gambar di sini ke bawah 6,84, kita gambar juga di sini ke bawah 6,84, tinggal garis. Udah selesai gambar normalnya kayak gini. Terus gambar momennya gimana? Nah, gambar momennya itu caranya juga sama. Kan kita buat nih di sini. Dan samping aja deh. Kita buat di sini gambar ininya, bidangnya. Kita gambar buat bidangnya di sini. Nah, terus kita tinggal lihat momen yang sebelah sini 0,662 ini kan arahnya itu kan momennya ke atas sini kan. Berarti dia itu senyum. Dia kayak gini nih. Dia senyum nih. Kalau senyum berarti dia gambarnya ke bawah. Berarti kita gambar di sini sebesar 0,662 itu ke bawah. Taruhlah segini 0,662 ya. Nah, terus kita lihat di sini yang sebelah kanannya. Dia arahnya ke bawah. Jadi dia kayak gambarnya momennya gini nih. Nah, dia kan cemberut. Dia cemberut nih. Dia cemberut. Kalau dia cemberut, kita gambarnya ke atas sebesar 2,38. Tinggal gambar 2,38 ke atas. Taruhlah 2,38 ini. Nah, dari sini tinggal kita satuin. Kita satuin. Nah, habis kita satuin gini, kita lihat di sini kan ada akibat akibat beban terpusat sama akibat beban terbagi rata. Kita lihat rumusnya itu untuk beban terbagi rata itu seperlapan KL. Nah, seperlapan KL kuadrat. Q-nya itu kan 3P per L, P per L kali L kuadrat. Habis 3 dibagi 8 itu hasilnya 0,375. Nah, akibat beban terpusat rumusnya PAB per L. Ya, PAB per L. Jadi kita tinggal masukin nih 2,4 dikali 0,5 kali 0,5 dibagi 1 sama aja hasilnya 0,6 PL. Nah, nilai akibat beban terbagi rata sama akibat beban terpusat ini dijumlahkan. Hasilnya 0,975. Nah, kita tinggal gambar. Nih, dari sini, dari member yang ini, kita ambil titik tengahnya. Kita ambil titik tengahnya. Kira-kira di sini titik tengahnya. Nah, dari titik tengah ini, kita ukur ke atas, dari sini, berarti ke, jangan warna merah deh. Dari titik sini ke bawah, nih, sebesar 0,975. Bawah segini.
Oke, ini 9,75. Nah, dari sini tinggal kita tarik garis sini. Ini agak melengkung ya, harusnya gambarnya tuh kayak agak melengkung gitu nih. Tuh, kita gambarnya kayak agak melengkung gitu pokoknya. Berarti nanti jadi hasilnya gini. Jadi pokoknya kayak dari titik sini kita temuin ke titik yang di sini. Aduh, susah lagi. Nih, terus kita tarik ke atas sini. Ke titik yang sini ya harus ketemu. Ini. Kayak gitulah intinya. Susah gambarnya. Nah, pokoknya kayak gini. Terus kalau udah, ini yang member pertama udah. Terus kita lihat member kedua. Member kedua itu kan dia kayak gini arahnya. Berarti dia senyum. Dia ke sini juga arahnya. Berarti dia senyum. Berarti kalau senyum gambarnya ke sini. Kalau senyum gambarnya ke bawah. Kita tinggal gambar. Yang pertama itu kita gambar 1,54. 456. 1,456 segini. Terus kita gambar juga di titik sini sebesar 4,089 segini. Tinggal kita tarik garis. Berarti momennya ini. Udah selesai jadi momennya. Jadi yang ini nanti yang kita arsir itu. Ini cara arsir bisa gak sih? Gak bisa ya? Harus diwarnain ya? Ini. Ini momen yang ini gambarnya kayak gitu. Ya. Warnain nanti. Selesai di sini kita taruh 0,975. Ini 2,038. Yang di sini 0,662. Yang di sini 1,456. Dan di sini 4,089. Udah selesai materinya. Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada ya. Oke, makasih Arya, makasih Aziz. Kasih Mut. Makasih.